Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas izinnya semata pada kesempatan pagi hari ini kita kembali dipertemukan, dan semoga pertemuan ini pertemuan yang akan melahirkan banyak kebaikan untuk kita. Dan sebagai bentuk dari rasa syukur kita akan manfaatkan pertemuan ini untuk sedikit membahas tentang al-hubbu fillah wal bughdu fillah, atau cinta karena Allah dan benci karena Allah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Imam Al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwa kecintaan itu artinya adalah mailun nafsi ila syai'in likamalin fihi, kecondongan hati kepada sesuatu karena adanya kesempurnaan padanya. Jadi kalau kita mencintai sesuatu, itu artinya ada kelebihan pada sesuatu tersebut yang tidak ada pada yang lainnya. Maka jika kita meyakini dan mengimani bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna, dan kesempurnaan yang ada pada kita dan pada selain kita hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita harus memberikan kecintaan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Dan kecintaan kepada yang lainnya harus dibangun di atas dasar cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala.
cinta karena Allah dan benci karena Allah adalah salah satu prinsip penting dalam agama kita. Bahkan hal itu termasuk dari konsekuensi tauhid itu sendiri. Tauhid mengajarkan kepada kita untuk menetapkan Allah sebagai satu-satunya zat yang diibadahi dan meniadakan segala peribadatan-peribadatan kepada selainnya. Dalam cinta dan benci pun demikian. Kita dituntut untuk mencintai sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan membenci sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang harus kita cintai dan ada yang harus kita benci. Ada yang harus kita dekati dan ada yang harus kita jauhi. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, beliau mengatakan awthaqu 'ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Ikatan iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Kemudian dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, man ahabba fillah wa abghadha fillah wa a'ta fillah wa mana'a fillah faqad istakmalal iman. Siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, menahan karena Allah, maka sungguh dia telah sempurna imannya. Lihat bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam menjadikan kesempurnaan iman itu terletak pada hal ini. Cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat sahabat, di antaranya adalah terkait dengan hal ini. Seperti saat sahabat Jarir bin Abdullah datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian kata Jarir, "Ubsut yadaka ubayyi'uka ya Rasulullah." Ulurkan tanganmu, aku akan berbaiat kepadamu wahai Rasul. Jawab beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ubayyi'uka ala an ta'budallah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tunasihal muslimin wa tufariqal musyrikin. Aku baiat engkau agar beribadah kepada Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat, menasehati muslimin, dan memisahkan diri dari kaum musyrikin. Menasehati muslimin dan memisahkan diri dari kaum musyrikin adalah al-hub fillah wal bughdu fillah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Qaidatun fil Mahabbah, kaidah dalam kecintaan, beliau mengatakan aslul muwalatu hiyal mahabbatu kama anna aslal mu'adat al-bughdu. Asal dari adanya sebuah loyalitas adalah kecintaan. Sebagaimana asal dari adanya sikap antipati dan berlepas diri adalah kebencian. Artinya,
ketika ada kecintaan, maka di situ akan ada loyalitas. Dan ketika ada kebencian, maka di situ ada yang namanya sikap antipati, berlepas diri. Kemudian kata beliau, fa innat tahaba yujibut taqarrub wal ittifaq. Kecintaan itu menuntut untuk mendekat dan bersepakat. Jadi kalau kita mencintai saudara kita karena Allah, maka konsekuensinya adalah kita harus mendekat kepadanya. Dan selalu mengupayakan untuk bersepakat dengannya. Wattabaghud yujibu at-taba'ud wal ikhtilaf. Sedangkan kebencian itu menuntut adanya sikap menjauh dan berselisih dengan pihak yang dibenci. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah ini adalah penyempurna dari cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketika kita mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, maka itulah cinta karena Allah. Benci karena Allah juga sama. Sebagai penyempurna dari mengikuti kebencian Allah dan Rasul-Nya. Ketika Allah dan Rasul-Nya membenci sesuatu, kemudian kita membencinya, maka itulah yang disebut dengan benci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi sederhananya adalah cinta karena Allah itu mencintai apa yang Allah cintai dan dicintai oleh Rasul-Nya. Sedangkan benci karena Allah adalah membenci apa yang Allah dan Rasul-Nya benci. Sebagai seorang mukmin, tentu kecintaan kita setelah diberikan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah diberikan kepada orang-orang yang beriman. Karenanya dalam Al-Quran Allah mengatakan, La tajidu qauman yu'minuna billah. Kamu tidak akan mendapati ada satu kaum yang mereka menyatakan beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, bahkan hari akhir. Kemudian memberikan kecintaan kepada man hadallaha wa rasulah. Orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Nah. Asy-Syaikh Abdul Latif bin Abdul Rahman bin Hasan rahimahullah, beliau mengatakan aslul muwalat al-hubbu wa aslul mu'adat al-bughdu. Asal dari sebuah loyalitas adalah kecintaan. Sedangkan asal dari sikap antipati dan berlepas diri adalah kebencian. Wa yansha'u anhuma min a'malil qulub wal jawarih ma yadkhulu fi haqiqatil muwalati wal mu'adah kan nusrati wal mu'awanah wa nahwi dzalika minal a'mal. Kemudian tumbuh dari keduanya, dari cinta dan benci, amalan-amalan yang dilakukan oleh hati dan anggota badan. Seperti membela, kemudian membantu, bekerja sama, dan lain sebagainya. Jadi cinta dan benci itu adalah amalan hati yang butuh dibuktikan oleh anggota badan. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala pernah ditanya tentang cinta karena Allah. Apa yang dimaksud dengan cinta karena Allah? Kata beliau, Allah tuhibbuhu
li tama'in fid dunya. Engkau tidak mencintai seseorang karena tamak menginginkan dunianya. Ya. Engkau tidak mencintai seseorang karena tamak untuk mendapatkan apa? Dunianya. Jadi kalau kita mencintai seseorang karena dunianya, berarti nggak masuk kategori cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dalam fatwanya beliau juga mengatakan, innallaha 'aqadal ukhuwah wal muwalat wal mahabbah bainal mu'minina kullihim wa naha 'an muwalatil kafirina kullihim min yahud wan nasar wa majus wa musyrikin wa mulhidin wa mariqin wa ghairihim man thabata fil kitabi was sunnah al hukmu bi kufrihim wa hadzal aslu muttafaqun alaihi bainal muslimin. Wa kullu mu'min muwahhidin tarikin li jami'il mukaffirat asy-syar'iyyah fa innahu tajibu mahabbatuhu wa muwalatuhu wa nusratuhu. Wa kullu man kana bi khilafi dzalika fa innahu yajibu at-taqarrub ila Allah bi bughdhihi wa mu'adatihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan adanya ukhuwah, persaudaraan, loyalitas dan kecintaan antar kaum mukminin semuanya. Dan Allah melarang dari memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir tanpa terkecuali, baik Yahudi, Nasoro, Majusi, musyrikin, ateis, dan selainnya yang memang dihukumi kafir. Inilah sesuatu yang disepakati oleh kaum muslimin. Dan setiap muslim, setiap mukmin, muwahhid, kemudian dia meninggalkan segala perkara yang bisa menjerumuskannya ke dalam kekufuran, maka wajib untuk mendapatkan kecintaan, loyalitas, dan pembelaan. Dan siapa saja yang tidak seperti itu keadaannya, maka wajib bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan membencinya dan memusuhinya. Ini uraian dari para ulama tentang esensi atau hakikat daripada al-hub fillah wal bughdu fillah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta karena Allah dan benci karena Allah ada konsekuensinya. Di antaranya yang paling penting dari semua konsekuensinya adalah nasihat. Kalau kita memang mencintai seseorang karena Allah dan membenci seseorang karena Allah, maka wajib bagi kita semuanya untuk menegakkan nasihat. Saat ada seseorang atau salah seorang dari saudara kita melakukan kesalahan, maka kita harus nasihati. Jangan malah dijauhi. Karena kecintaan itu menuntut untuk selalu mendekat. Menuntut untuk selalu mendekat. Berarti kalau ada salah seorang dari saudara kita yang jatuh kepada kesalahan, harus kita dekati, nasihati, tegur. Ini konsekuensi cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah,
Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari pemaparan yang disampaikan oleh para a'immah tadi, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa cinta dan benci karena Allah itu bukan hanya sebatas bagian dari keimanan. Tetapi cinta dan benci karena Allah adalah ikatan iman yang paling kuat. Dan tadi sudah disinggung bahwa cinta dan benci karena Allah itu amalan hati. Dan ini baru bisa dibuktikan dengan apa yang dilakukan oleh anggota badan. Kalau kita membenci seseorang, misalnya membenci seseorang karena Allah. Membenci seseorang karena Allah adalah amalan hati. Tapi kalau praktek kenyataannya, kita malah membelanya, kita malah mendukungnya, kita malah mendekat kepadanya, maka di mana bentuk benci karena Allah Subhanahu wa taala? Ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika mengajarkan kepada kita dan memerintahkan kepada kita untuk membenci Yahudi dan Nasara, maka beliau Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan salah satu contoh sederhananya. Kalau memang kita benci kepada Yahudi dan Nasara, dan ingat, kebencian itu adalah amalan hati. Pembuktiannya adalah dengan amalan yang dilakukan oleh anggota badan. Maka beliau Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tabda'ul yahud wan nasara bis salam. Jangan sekali-kali kamu dahului Yahudi dan Nasrani dengan mengucapkan apa? Salam. Kenapa? Karena orang Yahudi dan Nasrani adalah pihak yang mesti kita benci. Kalau seandainya di satu sisi kita mengatakan saya membenci orang kafir, Yahudi dan Nasrani karena Allah, tapi kemudian praktek di lapangannya malah mendekat, mengucapkan salam, memberikan loyalitas, maka di mana letak dari kebencian itu? Sekali lagi demikian juga saat kita menyatakan bahwa saya benci kepada si fulan karena Allah, bukan karena apa-apa. Benci kepada si fulan karena Allah. Alasannya dia jatuh dalam kesalahan. Saya benci kesalahannya. Ini amalan hati. Kalau ternyata dalam perbuatan yang menunjukkan kebalikannya, malah memberikan pembelaan, padahal sudah jelas salah tapi dibela, didukung, bahkan dibenarkan, maka di mana letak adanya kebencian karena Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kita membenci saudara kita karena Allah adalah karena dia jatuh dalam kesalahan. Yang salah tetaplah salah. Yang salah tidak boleh didukung. Yang salah tidak boleh dibela. Kalau kita mendukung orang yang salah, maka tidak ada lagi kebencian kita kepadanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, cinta karena Allah. Cinta karena Allah adalah amalan hati. Pembuktiannya adalah melalui amalan jawarih, amalan yang dilakukan oleh anggota badan. Jangan sampai ada orang yang mengatakan, ana uhibbu fulanan. Saya cinta kepada si fulan, tapi mengucapkan salam saja ketika berjumpa dengannya tidak pernah. Sekedar bertanya tentang keadaannya tidak pernah. Ya. Di mana letak cintanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau memang mencintainya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka paling tidak saat berjumpa ucapkan salam kepadanya.
Makanya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum absus salam bainakum. Maukah aku beritahukan kepada kalian soal sesuatu yang kalau kalian kerjakan, maka kalian akan saling mencintai? Yaitu apa? Ucapkan salam. Sebarkan salam. Nah. Jadi cinta karena Allah dan benci karena Allah, pembuktiannya adalah melalui amalan yang dilakukan oleh anggota badan. Tidak hanya cukup diucapkan lewat lisan. Ya. Gak hanya cukup diucapkan lewat lisan. Bahkan pernah dulu di zaman Rasul SAW ada seseorang yang berdiri di samping Rasul, kemudian ada orang lain yang lewat, lalu dia mengatakan, saya mencintainya wahai Rasul. Apa kata Rasul? Kejar dia, sampaikan kepadanya bahwa kamu mencintainya. Jadi nggak sebatas diucapkan di lisan, tidak sebatas disimpan dalam hati, tapi harus dibuktikan lewat amalan jawarih, anggota badan. Nah. Ini hal yang penting untuk dipahami karena prinsip. Ya. Dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan prinsip ini. Wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'dhin. Orang-orang yang beriman, laki-laki dan yang beriman dari kalangan wanita, sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lainnya. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ada dampak yang hebat yang lahir dari prinsip ini. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Di antaranya kata para ulama, yang pertama, dengan prinsip ini, cinta dan benci karena Allah, masing-masing kita akan dapat mewujudkan ikatan iman dalam diri kita. Ya. Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, awthaqu 'ural iman al-hub fillah wal bughdu fillah. Ikatan iman yang paling kuat itu adalah cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Bahkan tadi juga sudah kita singgung kalau Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan bahwa itu bagian dari kesempurnaan apa? Iman. Kalau orang sudah mampu mewujudkan prinsip ini dalam hidupnya, maka sempurna imannya. Ya, sempurna imannya. Kalau tidak demikian berarti lemah imannya, kan begitu. Ya. Yang kedua, cinta dan benci karena Allah akan menumbuhkan dalam diri kita kesemangatan untuk mendapatkan manisnya iman. Sebab Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara, siapa yang ada padanya ketiga perkara tersebut, maka ia akan mendapatkan manisnya iman. Atau bisa juga dikatakan ada 3 golongan yang akan merasakan manisnya iman.
Yang pertama, atau salah satu dari ketiga golongan itu adalah an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Seseorang mencintai saudaranya dan tidak ada yang mendorong rasa cintanya kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis lain, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Enggak akan dikatakan salah seorang di antara kalian beriman sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Ya. Ini gambaran dari kecintaan yang tulus. Kecintaan seseorang kepada saudaranya, di mana tidak ada yang mendorong kecintaannya itu melainkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecintaan karena Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap saudara kita, ini sesuatu yang penting untuk terus kita tumbuhkan. Ya. Dengan adanya munasahah, saling menasehati, kemudian tazawur, saling mengunjungi, lalu at-taqarrub, saling mendekat. Ya. Dan banyak hal lain yang bisa menjadi penyebab tumbuhnya kecintaan kepada saudara kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Kemudian berikutnya, dampak yang muncul dari adanya prinsip ini, cinta karena Allah dan benci karena Allah, adalah akan membuat kita menjadi waliullah, hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala, man ahabba fillah wa abghadha fillah wa wala fillah wa ada fillah fa innama tunalu wilayatullah bidzalika. Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberikan loyalitas karena Allah, memusuhi, menampakkan sikap antipati karena Allah, maka sesungguhnya predikat wali Allah itu bisa dihasilkan dengan hal tersebut. Nah. Dalam hadis qudsi, Allah menyatakan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu 'alaihi wa la yazalul 'abd yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Ketika seseorang atau hambaku terus mendekatkan dirinya kepadaku dengan melakukan hal-hal yang aku wajibkan, kemudian dia juga terus mendekatkan kepadaku dengan melakukan hal-hal yang disunnahkan, maka ini akan membuat dirinya menjadi hamba yang aku cintai. Nah. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya yang keempat adalah as-salamatu minal fitnah. As-salamah minal fitnah.
Al-hub fillah wal bughdhu fillah, cinta karena Allah dan benci karena Allah. Di antara dampak terbesarnya adalah membuat kita selamat dari fitnah. Di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat yang ke-73 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman walladzina kafaru ba'dhuhum awliya'u ba'dhin illa taf'aluhu takun fitnatan fil ardi wa fasadan kabir. Ya. Orang-orang kafir itu sebagian mereka menjadi wali bagi sebagian yang lainnya, menjadi penolong, pembela bagi sebagian yang lainnya. Kalau orang-orang kafir seperti ini, maka orang-orang yang beriman pun harus menjadi wali, pembela. Ya. Sebagiannya. Jika kalian, kata Allah subhanahu wa ta'ala, tidak menjadi pembela, penolong bagi sebagian kalian, maka akan terjadi fitnah. Akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Maka Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan bahwa di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan untuk menjauhi kaum musyrikin. Jauhi kaum musyrikin. Karena mereka itu sebagiannya menjadi penolong bagi sebagian yang lainnya. Dan berikan loyalitas kepada orang-orang yang beriman, kata beliau. Jika tidak demikian, waqa'at fitnah finnas. Maka akan terjadi fitnah di tengah-tengah manusia. Akan terjadi fitnah di tengah-tengah manusia. Dan gambaran sederhana dari bentuk fitnahnya adalah tidak lagi bisa terbedakan mana yang musyrik, mana yang mukmin, mana yang kafir, mana yang muslim. Subhanallah, jadi dengan prinsip ini, cinta dan benci karena Allah, itu akan nampak jelas mana orang-orang yang beriman dengan keimanan yang sesungguhnya, mana yang tidak demikian. Nampak jelas mana yang mukmin, mana yang kafir, nampak jelas mana yang muwahhid, mana yang musyrik, nampak jelas mana yang sunni, mana yang hizbi, mana yang bid'i. Ya. Akan terpisahkan. Ya. Syekh Abdurrahman bin Hasan atau Syekh Saleh Al-Syekh, beliau pernah mengatakan bahwa tidak tergambar kalau ada seorang sunni ahlus sunnah kemudian malah memberikan kecintaan kepada seorang hizbi, seorang ahli bidah. Ya. Ini sesuatu yang mustahil terjadi. Kalau sampai terjadi, maka terjadilah fitnah. Begitu. Seorang sunni, seorang ahlu sunnah, ia tidak akan pernah memberikan kecintaan kecuali kepada sesama ahlu sunnah. Sunni. Ketika kecintaannya diberikan ke pihak yang lain, maka yang terjadi adalah fitnah. Ya. Yang terjadi adalah fitnah, yang terjadi adalah penyimpangan. Dan ini yang kita rasakan, ini yang kita lihat secara real dalam kehidupan kita. Ketika ada seorang salafi misalnya, ya, tapi kemudian dalam kehidupan sehari-harinya dia menampakkan kecondongan kepada hizbi, maka yang terjadi adalah apa? Fitnah. Kenapa fitnah? Karena di satu sisi dia menisbatkan dirinya kepada salafi, di sisi yang lainnya malah berhubungan dengan hizbi. Nah. Jadi sangat jelas sekali apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan tadi. Orang-orang kafir, penolong, sebagian mereka penolong bagi sebagian yang lainnya. Ya.
Maka orang-orang yang beriman pun demikian, menjadi penolong bagi sesamanya dari kalangan kaum mukminin. Kalau sampai tidak terjadi seperti itu, maka muncullah fitnah. Nah. Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, fala tazulul fitnatu 'anil qalbi illa idza kana dinul 'abdi kullahu lillahi 'azza wa jalla. Fayakunu hubbuhu lillah wa lima yuhibbuhu lillah wa lima yuhibbuhu Allah wa bughdhuhu lillah wa lima yubghidhuhu Allah. Fitnah itu enggak akan hilang dari dalam hati, kata beliau, kecuali jika agama seorang hamba itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya amalan seorang hamba hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Sehingga kecintaannya karena Allah dan kepada apa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kebenciannya karena Allah dan kepada apa saja yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Jadi kalau kita betul-betul merealisasikan prinsip cinta dan benci karena Allah secara benar, maka fitnah apapun yang datang, kita sudah dalam keadaan siap. Karena segala sesuatunya untuk Allah dan hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam rangka mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak berat meskipun harus membenci seseorang. Asalkan karena Allah. Ya. Sebagaimana tidak berat mencintai seseorang jika landasannya adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena hawa nafsu, bukan karena ada kepentingan, ya. Tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang berikutnya adalah husulun ni'am wal khairat. Prinsip cinta dan benci karena Allah menjadi salah satu sebab di mana kita akan mendapatkan kenikmatan dan kebaikan-kebaikan. Ya. Kenikmatan dan kebaikan-kebaikan. Jadi sangat jelas, ya. Karena apapun yang kita lakukan, jika karena Allah, tentu akan melahirkan kebaikan. Kebaikan itu akan terus ada. Dan itu bagian dari balasan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Ya. Dikatakan oleh salah seorang salaf, makana lillah dama wattasala. Segala sesuatu yang karena Allah itu akan tetap ada dan terus tersambung. Wa makana li ghairillah inqata'a wan fasala. Adapun segala sesuatu yang tidak karena Allah, inqata'a wan fasala, akan terputus dan terpisah.
cepat ataupun lambat. Jadi kalimat karena Allah itu sesuatu yang memang penting sekali dalam hidup ini. Ya. Apapun harus karena Allah. Mencintai harus karena Allah. Membenci harus karena Allah. Sebab segala sesuatu yang karena Allah itu akan tetap ada. Nggak akan sirna, nggak akan hilang. Beda halnya kalau segala sesuatu itu dimulai dengan hal lain, bukan karena Allah. Maka cepat ataupun lambat akan sirna. Ya. Kita mencintai seseorang bukan karena Allah. Karena sesuatu. Karena ada kemanfaatan yang kita inginkan. Ya. Sekalipun sudah lama ini terus berjalan, maka pada akhirnya akan terputus. Pada akhirnya akan sirna. Oleh karenanya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, penting bagi kita melakukan segala sesuatu karena Allah, mengucapkan segala sesuatu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu berpura-pura, tidak perlu berusaha untuk menampakkan diri sebagai yang paling sempurna dalam segala hal di hadapan orang lain. Cukup menjadi apa adanya. Karena biasanya kalau orang yang berusaha agar terlihat sempurna di mata orang lain akan banyak berbohongnya. Banyak berdustanya alias tidak jujur. Tapi kalau yang apa adanya, dia akan berusaha untuk menampakkan sesuatu dengan sebenar-benarnya. Makanya tadi disinggung bahwa segala sesuatu itu memang harus karena Allah. Kuncinya di situ. Ya. Apalagi soal mencintai dan membenci. Ini hal yang sangat penting. Dalam hidup ini, soal cinta dan benci nggak bisa lepas dari kita. Tadi sudah kita katakan, ada yang harus kita cintai, ada juga yang harus kita benci. Nggak mungkin semuanya kita cintai dan tidak mungkin semuanya kita benci. Cuma masalahnya, siapa yang harus kita cintai dan siapa yang harus kita benci itu. Ya. Jangan sampai pihak yang seharusnya kita benci malah kita cintai. Pihak yang seharusnya kita cintai malah kita benci. Ini keliru. Ya. Prinsip cinta dan benci karena Allah adalah bagian dari al-wala wal bara. Ya. Al-wala wal bara. Karena asal adanya loyalitas itu dari kecintaan. Dan asal muasal adanya sikap antipati itu dari kebencian. Ya. Nabi kita Muhammad SAW telah memberikan contoh dalam hal ini. Nabi Ibrahim juga demikian. Ya. Sampai Nabi Ibrahim mengatakan di hadapan kaumnya, kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawah abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Kami mengkufuri kalian, menampakkan sikap antipati. Wa bada bainana wa bainakumul adawah, tampak antara kami dengan kalian adanya permusuhan. Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian mau beriman hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Nah, jadi ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya,
hal yang perlu untuk kita perhatikan terkait dengan masalah cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala ini, yang pertama adalah bahwa ini salah satu prinsip penting dalam agama kita, bahkan sebagai konsekuensi dari kalimat tauhid la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, cinta dan benci karena Allah ini adalah penyempurna dari kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Berikutnya yang ketiga adalah bahwa cinta dan benci ini amalan hati. Tetapi harus dibuktikan melalui amal yang dilakukan oleh anggota badan. Ya. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Semoga apa yang disampaikan pada kesempatan ini bermanfaat. Wal afu minkum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.